Hello everyone, how are you? Welcome back to my channel Sweet Mary's Kitchen Indonesian Australian. Apa kabar kawan-kawan yang ada di Indonesia? Tentunya semua sehat-sehat dan selalu menjaga kesehatan ya. Itu penting sekali. Oke. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat sup merah rasa internasional dan anggun tentunya ya. Tolong ikuti video saya ini sampai selesai dan tolong dibantu dengan like and subscribe-nya agar saya merasa berbahagia dalam men-sharekan ilmu masak-memasak saya dengan resep yang benar. Karena orang tua saya dulu buka catering dan menerima pesanan dalam jumlah besar. Oke, anyway, saya akan memberikan tips yang harus diingat. Dalam membuat sup merah, jangan sekali-kali diberi gorengan bawang putih ya. Itu bisa merusak rasa. Dan zaman dahulu Indonesia belum ada onion ya. Jadi yang dipakai adalah leek atau bawang pre. Dan harus ditumis dengan margarine. Dan jangan lupa kalau sudah matang harus diberi tepung maizena yang sudah diaduk dengan air. Sudah dicampur dengan air ya. Dan dimasukkan cairan tepung maizena ke dalam sup yang sudah panas. Kecilkan apinya pelan. Lalu baru dituang ke dalam sup merah cairan maizena. Yang dimaksud adalah agar sup tidak terlalu encer, jadi anggun ya, agak kental sedikit ya, tetapi bukan kental. Agak kental bagus, dan sup merah tidak bagus kalau terlalu cair ya. Itu rasanya seperti sup ayam biasa ya. Jadi ini ada bedanya sup merah dan sup ayam biasa. Oke, akan saya tunjukkan cara membuatnya dan bumbu-bumbunya. Dan ini ya guys, saya lupa bilang, saya buat ini dalam skala besar. Bisa dimakan untuk 12 atau 15 orang. Kebetulan anak-anak saya, mantu-mantu dan cucu-cucu paling suka dengan sup merah ini. Jadi mereka pada request. Dari itu saya membuat dalam skala besar. Jika Anda ingin membuat lebih kecil, ya bahan-bahannya dikurangi saja ya. Oke. Silahkan menyimak ya. Ini bumbu-bumbunya. Bahannya 1 ekor ayam. Potong menjadi 4 bagian sebelum dimasak dengan air ya. Dan nanti waktu masukkan air, harus airnya sudah betul-betul mendidih baru masukkan ayamnya ya. Lebih kurang 4 sendok makan tepung maizena dan harus dicarikan dengan air 150 cc sebelum dituang ke dalam sup merah. 2 sendok makan margarine untuk menumis. 4 sendok makan gula pasir atau mengikuti selera. Setengah sendok teh bubuk pala optional. Karena ada yang suka bau pala, ada yang tidak suka. Jadi ini terserah ya.
1 sendok teh lada bubuk atau merica. Ini harus ya. 1 sendok teh chicken seasoning powder. Ini juga optional. Ada orang yang tidak suka, no problem at all. Bisa di skip ini ya. Dan ini bahannya. Sausages boleh pakai sapi atau yang rasa ayam. Dan ini adalah kacang polong hijau yang bisa diberikan, bisa tidak diberikan. Jadi ini tergantung yang makan ya. Ini tomato sauce. Perlu banyak ini nanti ya. Dan ini adalah tomato paste. Kalau tanpa tomato paste bisa jadi bagus, tetapi lebih baik kalau ada di Indonesia cari tomato paste. Rasanya lebih alami seperti tomat ya, karena tidak ada campuran itu. 1 buah onion, karena di sini leek lagi mahal ya, 1 batang $4, yang diobrol $3. Jadi saya pakai onion aja, rasanya sama ya. Kalau di Indonesia ada leek, ada bawang pre, ya lebih bagus pakai bawang pre ya. Memang yang dianjurkan harus bawang pre. Kalau tidak ada bawang pre, boleh pakai onion. Penggantinya yang hampir sama. Dan 5 batang buah carrots. Kawan-kawan, sudah waktunya ini. Air sudah mendidih. Sekarang dimasukkan ayamnya ya. Dan wortelnya sekali ya. Ini dimaksudkan agar kuahnya bervitamin juga ya, bervitamin selain ayam, tapi juga dengan carrot juga, wortel juga vitaminnya bagus, A dan C ya. Ini setelah ayam ditunggu sudah mendidih dan sudah cukup lama, setengah jam lebih, dan kelihatan ada buih-buih dari apa namanya itu yang tidak perlu kita pakai ya. Ini harus diambil, dibuang. Tuh, ini harus diambil, dibuang ya. Itu nanti masaknya jadinya tidak bagus. Bentar lagi ayam akan saya angkat dan siap dipotong-potong. Jadi potongan carrot terserah ya, suka yang kotak apa yang memanjang. Kalau saya lebih prefer yang memanjang begini ya. Terserah, itu selera saja ya. Dan sambil menunggu ini, ntar lagi mau saya angkat, ayamnya akan dipotong sampai dipotong-potong. Kita menggoreng ini onion ya, onion dengan mentega ya, ini.
Setelah ayam sudah dingin, akan kita masukkan semua, mulai masuk semua bahan-bahan. Dan ini onion yang sudah digoreng, yang sudah layu, akan kita masukkan ke dalam sini ya. Oke. Dan ini merica bubuk masuk. Jangan lupa ini tomat juga masuk ya. Ini 4 sendok makan tepung maizena, lebih kurang ya. Harus dicairkan dulu dengan air kira-kira 150 cc sebelum dituang ke dalam sup merah yang sudah masak ya, yang lagi panas ya. Api harus dikecilkan supaya tidak merusak acara ya. Ini sudah hampir siap ya guys. Sabar dulu ya. Jadi ini harus dicicipin dulu ya. Disinilah tipsnya, kalau membuat red soup up atau sup merah itu harus bisa balance ya antara manis, asin dan asemnya tomat. Kalau asemnya tomat kurang naik rasanya, boleh ditambahkan vinegar atau cuka kira-kira 1 sendok makan ya, atau disesuaikan selera saja ya. Dan harus cicipin dulu ya.
ini saya tambahin gula dan saya kasih garam dikit ya, supaya rasanya naik. Jadi manis, asin, asam harus balance semua. Tapi saya balance, tetapi saya lebih cenderung manisnya yang saya kasih agak banyak. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you. Oh, why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel. Sekarang akan saya masukkan tepung maizena dengan dengan air yang jadi sudah dicairkan ya. Diaduk dulu. Jangan dikasihkan semua supaya tidak terlalu kental. Nah, ini sup yang bagus ya. Kalau sup merah tanpa dikasih tepung maizena, rasanya bisa lari, cair ya, jelek sekali itu ya. Tadi udah saya tambahin vinegar dikit ya, atau cuka dikit untuk menaikkan rasanya ya. Dan tips saya, kalau buat sup merah jangan takut kasih tomat ya. Kalau warnanya pucat jelek sekali. Jadi harus merah. Namanya sudah sup merah. Jadi kalau kasih tomat sos yang kira-kiranya warnanya sudah naik, bagus ya. Tapi jangan dikasih tomat sos yang punyanya bakso ya, apa bakwan saya pernah makan. Itu merahnya bukan merah tomat, tetapi itu merahnya pewarna merah. Tidak bagus. Jangan memakai itu ya. Dan saya anjurkan pakai tomat yang asli yang di botol. Kalau ada salah di Indonesia ada namanya zaman dulu orang tua saya suka pakai kalau terima pesanan ya dari catering. Kalau tidak salah namanya Del Monte. Itu cukup rasanya asamnya bagus, asli tomat ya, Del Monte. Tapi sekarang saya tidak tahu apakah di Indonesia masih ada Del Monte atau tidak ada lagi, saya tidak tahu. Tetapi jangan pakai tomat yang buat bakso ya, itu jelek sekali ya, tidak ada rasa dan warnanya merahnya jadi merah pewarna merah seperti buat sirup nanti ya sehingga ya. Jelek ya. Usahakan pakai tomat yang dari produk yang bagus ya. Ini seperti ini ya. Kekentalannya seperti ini, jadi bukan kental sekali tetapi ya ya seperti ini ya. Nah, ini sudah hampir jadi ya. Tunggu nanti dia meluap, apa namanya, sudah boiling, sudah membuih, jadi sudah boleh diperhatikan ya. Tunggu, masih ya, ini sudah mulai datang kelihatannya. Kalau sudah bubbly ya, kalau sudah bubbly, nah itu tandanya sudah masak betul ya. Spesialnya untuk pemula ya. Kalau yang sudah biasa masak mungkin sudah ngerti, tapi yang bagi pemula hati-hati ya, tunggu saya bubbly ya. Kalau sudah kelihatan gelembung-gelembung, nah itu tanda
cukup masak ya, sudah cukup matang ya. Nah, inilah red soup atau sup merah yang sudah jadi dan siap dihidangkan. Disantap bersama roti atau makaroni juga tidak masalah. Dan ini bisa digarnish dengan fried shallot atau gorengan bawang merah hanya untuk pemanis saja ya, tapi bukan untuk rasa ya. Dan thank you so much ya sudah melihat video saya. Nantikan video saya berikutnya. Saya juga akan cara membuat kue-kue, roti-roti atau masakan-masakan lainnya yang sedap, mudah dan nikmat. Hope you have a wonderful day. Ciao.